Manchester United kembali meraih hasil positif pada pekan ke-25 Premier League 2025-2026. Setan Merah sukses mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan United masing-masing dicetak oleh Bryan Mbeumo di babak pertama dan Bruno Fernandes di paruh kedua pertandingan. Tambahan 3 poin ini membuat Manchester United semakin kokoh di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 44 poin. Sementara itu, Tottenham harus puas tertahan di posisi ke-14 dengan raihan 29 poin. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Manchester United langsung tampil agresif sejak menit awal. Tuan rumah berusaha menekan demi mencetak gol cepat. Tottenham sempat kesulitan keluar dari tekanan, namun perlahan mampu mengimbangi permainan sehingga jual beli serangan pun terjadi. Titik balik laga hadir pada menit ke-28. Bek Tottenham Christian Romero harus diganjar kartu merah langsung setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Casemiro. Keputusan tersebut memaksa tim tamu bermain dengan 10 pemain hingga laga usai. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh United. Tekanan demi tekanan akhirnya berbuah gol pada menit ke-37. Berawal dari skema bola pojok mendatar Amad Diallo ke Kobbie Mainoo, bola kemudian diteruskan kepada Bryan Mbeumo yang berdiri bebas. Dengan sontekan tenang, Mbeumo sukses menjebol gawang Tottenham. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain United. Mereka terus menggempur pertahanan Tottenham, namun hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Manchester United kembali langsung mengambil inisiatif serangan. Di sisi lain, Tottenham memilih bertahan lebih dalam sambil mengandalkan serangan balik cepat. Baru 5 menit berjalan, Old Trafford sempat bergemuruh setelah Amad Diallo mencetak gol. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena Amad sudah berada dalam posisi offside. United terus melancarkan serangan, namun rapatnya pertahanan Tottenham membuat mereka kesulitan menambah gol. Sempat pula Matheus Cunha membobol gawang Vicario, namun gol itu kembali dianulir karena Bruno Fernandes yang terlibat dalam proses serangan lebih dulu berada dalam posisi offside. Setelah berkali-kali mencoba, Manchester United akhirnya berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-81. Berawal dari umpan silang Diogo Dalot, Bruno Fernandes muncul di depan gawang dan menyambar bola untuk menaklukkan Vicario. Skor pun berubah menjadi 2-0. Di masa injury time, United nyaris mencetak gol ketiga. Benjamin Šeško yang tidak terkawal berhasil menyundul umpan silang dari Bruno Fernandes, namun bola masih mengarah tepat ke pelukan Vicario. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan dan memastikan Manchester United meraih kemenangan meyakinkan di kandang sendiri. Performa positif ini semakin menegaskan progres Manchester United di bawah arahan Michael Carrick. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan, Carrick perlahan berhasil membentuk identitas permainan yang lebih rapi dan terstruktur, terutama dalam transisi menyerang dan penguasaan lini tengah. United kini tampil lebih sabar dalam membangun serangan, tidak lagi sekedar mengandalkan kecepatan atau umpan panjang. Peran pemain muda seperti Kobbie Mainoo menjadi kunci dalam menjaga tempo permainan, sementara kehadiran pemain berpengalaman seperti Casemiro dan Bruno Fernandes memberi keseimbangan antara agresivitas dan kontrol. Di sektor sayap, kontribusi Amad Diallo semakin terlihat signifikan. Pemain asal Pantai Gading itu kerap menjadi motor serangan dengan pergerakan lincah dan visi bermain yang matang. Skema bola mati yang berbuah gol Mbeumo juga mencerminkan peningkatan United dalam memaksimalkan situasi set piece, sesuatu yang sebelumnya kerap menjadi kelemahan mereka. Solidnya organisasi permainan United juga terlihat dari cara mereka mengelola keunggulan jumlah pemain. Alih-alih terburu-buru, Setan Merah tetap disiplin dalam menjaga struktur tim, menekan dengan intensitas tinggi, dan meminimalkan ruang bagi Tottenham untuk berkembang. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan taktik yang mulai terbentuk di skuad United. Dengan konsistensi performa yang terus terjaga, Manchester United kian menunjukkan tanda-tanda sebagai tim yang matang secara permainan. Stabilitas di papan atas klasemen pun menjadi cerminan dari proses pembangunan tim yang berjalan ke arah positif di bawah kendali Carrick. Michael Carrick melakukan perubahan signifikan pada jadwal latihan Manchester United sejak mengambil alih jabatan pelatih dari Ruben Amorim. Mantan gelandang Setan Merah itu memberi dampak instan dengan 3 kemenangan beruntun sejak duduk di kursi panas Old Trafford. Michael Carrick mengambil langkah besar dengan mengubah rutinitas latihan pasca laga Manchester United setelah membuka masa jabatannya dengan catatan sempurna. Menurut The Sun, pemain kini langsung mendapat jatah libur sehari penuh setelah pertandingan, berbeda dengan pendekatan Ruben Amorim dan Erik ten Hag. Di era Ten Hag dan Amorim, para pemain wajib menjalani sesi pemulihan keesokan harinya, sementara mereka yang bermain kurang dari 45 menit harus mengikuti latihan penuh. Carrick membalik pendekatan tersebut dengan menetapkan hari setelah pertandingan sebagai hari libur, sementara sesi pemulihan baru dilakukan sehari setelahnya.
Ia juga melonggarkan sejumlah aturan lain di Man United. Salah satunya adalah waktu kedatangan pemain di hari pertandingan. Ten Hag mewajibkan skuadnya tiba di stadion setidaknya 4 jam sebelum sepak mula, sementara Carrick kini memberi kelonggaran dengan jadwal kedatangan yang lebih santai. Carrick mengawali masa interimnya dengan kemenangan impresif atas Manchester City, Arsenal, dan Fulham. Namun, ia juga harus menghadapi sejumlah masalah kebugaran di dalam skuad. Mason Mount dan Patrick Dorgu sama-sama tengah bergelut dengan cedera. Soal kondisi Mount, pelatih interim Manchester United itu berkata, dia hanya mendapat benturan kecil saat latihan, tidak serius, dia akan kembali sangat-sangat segera. Namun nada berbeda disampaikan Carrick ketika membahas Dorgu, dengan menambahkan, Patrick sayangnya akan absen untuk sementara waktu, kita masih mengkaji berapa lama pastinya. Awalnya kita tidak yakin apakah itu hanya kram ringan atau sesuatu yang lebih serius, dan saat ini tampaknya mengarah ke yang lebih serius, jadi kemungkinan akan beberapa minggu. Berapa minggu tepatnya kita masih harus menunggu. Ini mengecewakan untuk kita semua, terutama untuk Patrick, karena dia sedang berada dalam kondisi yang sangat bagus. Namun sayangnya ini bagian dari sepak bola. Para pemain Man United tampak mulai sepenuhnya menerima metode Carrick. The Red Devils kini menempati peringkat keempat klasemen Liga Inggris. Bek senior Harry Maguire yang performanya terlihat kembali hidup di bawah Carrick memuji kinerja mantan pelatih Middlesbrough tersebut. Itu sangat berarti bagi kami. Kita tahu laga pertama adalah derby di Old Trafford. Pertandingan seperti itu selalu dinantikan, dan kita tahu hasil ajaib di satu laga bisa saja terjadi. Karena itu, kita harus membuktikannya lagi hari ini. Kita membicarakannya sebelum laga. Datang ke markas pemimpin liga yang tampil luar biasa musim ini. Mereka menguji Anda dengan banyak cara. Untuk bisa bangkit setelah sempat dipukul di akhir laga dan tetap menang, itu adalah penampilan yang luar biasa. Michael Carrick datang dan dia luar biasa bersama kami. Dia membawa energi baru. Rangkaian hasil positif dan perubahan atmosfer di dalam tim menjadi sinjal kuat bahwa Manchester United tengah berada dalam fase kebangkitan. Di bawah kendali Michael Carrick, Setan Merah tidak hanya menunjukkan peningkatan dari sisi hasil, tetapi juga dalam cara mereka bermain dan mengelola skuad. Pendekatan yang lebih manusiawi dikombinasikan dengan kejelasan taktik, mulai membuahkan respons positif dari para pemain. Meski masih harus menghadapi tantangan berupa jadwal padat dan persoalan kebugaran, fondasi yang tengah dibangun Carrick memberi harapan baru bagi United untuk tetap bersaing di papan atas. Dengan kepercayaan diri yang terus tumbuh dan dukungan penuh dari para pemain, Manchester United kini melangkah ke sisa musim dengan keyakinan bahwa arah yang mereka tempuh berada di jalur yang tepat. Tak hanya itu, keterlibatan pemain muda juga menjadi indikator penting lain dari perubahan positif ini. Carrick terlihat berani memberi menit bermain kepada talenta akademi dan memadukannya dengan pemain senior, menciptakan keseimbangan antara energi, pengalaman, dan rasa lapar akan kemenangan. Hal ini bukan hanya memperkaya opsi taktik di lapangan, tetapi juga memperkuat identitas jangka panjang klub, di mana regenerasi berjalan seiring dengan ambisi untuk kembali menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris dan Eropa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.